Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Resdian dari kelas MJ817 Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan memaparkan video tentang studi kasus di sebuah instansi keuangan berupa keamanan cyber dan bagaimana cara mencegahnya, cara mengatasinya, dan dampaknya jika tidak ditangani. Studi kasus saya kali ini adalah bank buatan. Ini bank contoh, Bank Nusantara Sejahtera. Ini adalah sebuah bank digital dengan total nasabah sekitar 1,2 juta nasabah. Dengan seluruh layanan ini sudah berbasis aplikasi dan juga cloud. Nah, sebagai instansi keuangan tentu BNS ini menyimpan dua data yang paling sensitif. Data finansial itu seperti rekening, riwayat transaksi, kartu, dan CVV dan sebagainya. Lalu dari sisi SDM-nya bisa berupa KTP, NPWP, gaji, biometrik karyawan, dan kontrak kerja dan sebagainya. Ini adalah dua data yang paling sering diincar oleh para pelaku kejahatan cyber. Kronologinya adalah seperti ini. Awalnya ini bukan bermula dari teknologi, tapi dari manusianya itu sendiri. Pada hari ke-0, seorang staff payroll ini menerima email phishing yang menyamar sebagai vendor HRIS atau Human Resource Information System-nya. Lalu dia memasukkan kata sandinya. Kredensial pun berupa password dan sebagainya itu dicuri. Sehingga selama seminggu penyerang masuk lewat VPN dan of course tanpa menggunakan 2FA atau Two Factor Authentication, verifikasi dua langkah. Nah, karena akun itu punya akses berlebih, penyerang itu bebas berpindah ke sistem-sistem yang lain. Nah, pada hari ke-8-nya, ini mereka menanam ransomware. Jadi menyalin data nasabah dan juga payroll-nya. Lalu setelah menanamkan, server inti mereka dikunci sehingga layanan itu lumpuh total. Nah, pada hari ke-9 muncul tuntutan dari pelaku tersebut berupa tebusan dan juga data sampel yang bocor yang biasanya dimasukkan di dark web. Untuk pencegahannya disusun menjadi 3 lapis. Ada yang lapis teknis, manajerial, dan juga dari lapis manusianya. Untuk dari teknisnya ini bisa berupa kata sandi atau password yang kuat. Lalu ada 2FA, verifikasi dua langkah yang wajib. Bisa dari WA, SMS, atau bahkan dari Google Authenticator-nya itu sendiri. Lalu enkripsi, VPN yang terpercaya. Lalu backup yang terisolasi, yang rutin. Lalu juga ada lapis manajerialnya. Nah, dari lapis manajerialnya ini perlu ada kebijakan keamanan, prinsip least privilege yang dimana akses ini dibatasi sesuai dengan perannya masing-masing. Audit rutin, juga kepatuhan tata kelola sesuai arahan dari OJK dan juga BSSN. Dan lapis yang paling sering dilupakan ini adalah dari lapis manusianya itu sendiri. Jadi perlu adanya pelatihan kesadaran keamanan yang rutin sehingga karyawan itu berubah dari titik lemah yang diincar oleh para pelaku kejahatan menjadi benteng pertahanan pertama dari sebuah sistem itu sendiri. Apa yang terjadi kalau misalkan insidennya itu udah terlanjur terjadi? Yang pertama dilakukan adalah berupa deteksi. Ini mendeteksi anomali yang ada di sistem tersebut. Nah, ketika sudah dideteksi, kita melakukan containment atau melakukan isolasi dari sistem yang sudah terinfeksi tersebut. Yang ketiga adalah eradication atau membersihkan, menyapu bersih malware atau ransomware yang sudah ditanam oleh pelaku tersebut, lalu menutup celahnya. Lalu yang keempat adalah recovery, memulihkan, merestore, dan juga membackup rutin secara bersih. Jadi bukan dengan cara membayar tebusan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir adalah komunikasi. Ini melapor kepada OJK dan juga BSSN, lalu juga memberitahu kepada nasabah secara transparan bahwa memang sistem mereka sudah terkena malware dan sebagainya. Lalu juga perlu melakukan evaluasi pasca insiden supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kejadian ini dibiarkan? Kalau dibiarkan, dampaknya ini bisa berlapis. Bisa dari secara kerugian finansial secara langsung, itu pencurian dana langsung, lalu biaya tebusannya, belum lagi kerugian downtime, dan dari sisi hukumnya pasti ada tuntutan hukum karena sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga pasti ada sanksi berat dari OJK-nya. Lalu dari sisi operasional ini layanan udah pasti lumpuh total karena terkena malware atau ransomware. Lalu yang pasti ada gangguan transaksi nasabah sehingga nasabah tidak bisa lagi melakukan transaksi. Dari sisi SDM-nya, pencurian identitas, data biometrik yang bocor, KTP, NPWP, dan sebagainya. Fraud, penipuan massal, pencucian uang, dan sebagainya. Dan yang paling penting, yang paling mahal yang hilangnya ini adalah hilangnya reliability atau kepercayaan dari nasabah yang sudah dibangun bertahun-tahun. Itu bisa hilang hanya dalam semalam hanya karena sebuah email phishing. Nah, jadi untuk kesimpulannya, keamanan data di sektor keuangan ini bukan hanya sekedar urusan teknis. Dia memadukan 3 hal sekaligus, dari teknologi, dari juga tata kelola, serta juga dari budaya manusianya. Ketiga ini harus saling sinkron atau harus berjalan bersama supaya sistem itu bagus dari sisi cyber security-nya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.